tidak pernah tahu bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya bahwa di dalam setiap kehidupan yang kami jalani, ada rencana Tuhan yang sedang kami kerjakan. Dan salah satunya Tuhan ketika kami saat ini berada di rumahmu ini untuk bersama-sama beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa itu adalah bagian dari rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Sehingga Tuhan kiranya melalui firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini, kami boleh memperbaharui kehidupan kami boleh hidup untuk semakin seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi semakin serupa dengan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab saat ini kami siap mendengar. Demi Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Zefanya. Kitab Zefanya pasal 1 ayat 7, dilanjutkan ayat yang ke-12 sampai dengan ke-18. Zefanya 1, Zefanya itu terakhir-terakhir jadi pasti di bawah ya, kalau nyari pembatasnya. Zefanya 1 ayat 7, lalu dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 18. Singkatannya Zef, ya udah ketemu semua? Ya, akan saya bacakan untuk kita semua. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala, dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita baca ya memang teks ini nampaknya kok sangat mengerikan ya. Bahwa ketika hari Tuhan datang tuh segala sesuatu dihancurkan, ada kebinasaan, ada penderitaan dan lain sebagainya. Jadi memang ini mungkin sedikit berbeda dari yang kita pelajari minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kan kita belajar bahwa nanti saat hari Tuhan gitu ya, akan ada kebangkitan parusia dan juga ada pengangkatan ke surga, atau istilahnya kemarin pakai harpazo. Itu adalah gambaran hari Tuhan di dalam teks Paulus kemarin ya. Ada ingat? Ya, itu minggu lalu. Nah, minggu ini kita belajar tentang konsep hari Tuhan yang sedikit berbeda. Karena di dalam teks Zefanya ya yang tadi kita baca, konsep tentang hari Tuhan itu lebih dekat dengan arti tentang sebuah penghakiman. Bukan tentang bagaimana nanti ada kebangkitan dan seterusnya, tetapi lebih bicara tentang penghakiman. Dan kenapa temanya hari ini bersiaplah hari Tuhan sudah dekat? Apakah tema ini ingin mengajak kita untuk melihat, oh berarti besok tuh udah hari Tuhan gitu ya, makanya ayo sekarang siap-siap. Mungkin bagi kita sebagai manusia biasa, kita nggak pernah tahu yang namanya kapan hari Tuhan itu berakhir, dan kita juga nggak pernah tahu hari Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Ya makanya
kalau kita mau bicara jujur di dalam teks itu pun banyak konsep-konsep tentang hari Tuhan, tentang kiamat, tentang hari akhir yang sangat beragam Bapak Ibu ya. Dan kalau mau bicara tentang hari Tuhan sebenarnya kita tidak bisa merujuk pada salah satu kitab aja, tetapi memang ada beberapa kesamaan yang bisa kita lihat. Salah satu yang paling menonjol adalah kalau kita bicara tentang hari Tuhan, itu di dalam pemikiran kita gitu ya, di dalam pemahaman kita bahwa hari Tuhan itu lekat dengan berakhirnya dunia. Kenapa? Karena kita mungkin sedikit terbawa oleh konsep saudara-saudara kita yang di agama Muslim maupun juga terbawa oleh konsep di dalam kitab Wahyu yang menggambarkan bahwa nanti pada saat hari Tuhan datang gitu ya, pada saat Tuhan datang kembali, Tuhan datang kedua kalinya dan seterusnya, itu semua kehidupan di dunia ini akan hancur ya. Dan kita akan naik ke surga karena kita akan meninggalkan dunia ini. Seolah-olah nanti kalau udah hari Tuhan datang gitu ya, ya segala sesuatunya akan menjadi sia-sia karena dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi memang biasanya dalam pemikiran kita konsep tentang hari Tuhan, tentang pemahaman kita tentang hari Tuhan adalah bahwa itu hari penghancuran dan hari akhir. Maka tak heran di tahun 2012 ya Ibu-ibu ada satu film itu judul filmnya yaitu 2012. Ada yang pernah nonton nggak ya? Itu kan sempat jadi kontroversi ya dulu ya. Karena 2012 nih mau kiamat nih. Makanya ada filmnya, film kiamat gitu ya. Ataupun dulu saya ingat banget di Indosiar itu ada satu film yang menceritakan hal yang sama ya tentang kiamat juga. Itu nanti kalau kiamat nanti ada gempa bumi lah, ada tsunami lah, ada apa gitu ya. Ya walaupun itu pakai perspektif Islam ya, karena ada dajalnya di sana. Kalau di kita kan nggak tahu nih ada dajal apa enggak gitu. Yang jelas adalah bahwa biasanya pemahaman kita tentang hari Tuhan, hari akhir gitu ya, kiamat, itu gambarannya adalah tentang kondisi Tuhan yang seolah-olah menghancurkan dunia ini, gitu, memporak-porandakan dunia ini. Nah, maka ketika kita bertanya dalam hati kita gitu ya, kok Tuhan jahat banget ya? Sampai dia itu mau menghancurkan segala sesuatu yang sebenarnya telah ia ciptakan sendiri. Kenapa? Kenapa Tuhan sampai mau menghancurkan segala sesuatunya pada saat nanti hari Tuhan itu datang? Nah, menariknya adalah bahwa ketika kita berpikir yang menghancurkan itu Tuhan, ya Bapak Ibu, justru sebenarnya kita sedikit keliru. Kenapa? Karena pada dasarnya ya, hari Tuhan itu datang ketika memang segala sesuatunya sudah hancur. Contohnya, kalau kita mau bicara tentang kiamat hari akhir, ya kalau kita mau bicara tentang itu ya, yang paling nyata yang disaksikan di dalam Alkitab kita ya tentang Nuh ya. Ya Nuh itu kan udah nggak ada siapa-siapa lagi kecuali Nuh dan beberapa hewan yang dibawanya. Tetapi itu terjadi bukan karena memang Tuhan yang seolah-olah menghancurkan, tetapi memang dunianya udah rusak kan diceritakan ya, bahwa kehidupan manusia moralnya itu udah rusak gitu ya. Segala sesuatu udah bercampur dan tidak ada lagi yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sebenarnya kalau mau kita pelajari, hari Tuhan itu pertandanya gampang Bapak Ibu. Pertandanya adalah ketika kehidupan di dunia ini tuh sudah rusak. Baik itu secara moral ya, secara etika, secara perilaku, maupun juga secara alam gitu ya. Jadi kalau alamnya udah hancur, kehidupan manusianya udah hancur, hati-hati, jangan-jangan hari Tuhan sudah dekat. Ya kalau kita mau melihat di zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, ya sekarang yang lagi trending deh ya, perang di sana, di Israel dan Palestina ya. Semalam waktu bedah khotbah gitu ya, Pak Kim Sang bertanya gitu ya, itu kan nanti ada perang dan mungkin ada perang seterusnya gitu ya. Gimana nanti kalau ternyata setelah ini semua selesai, buminya udah kosong gitu ya, karena kita semua perang nuklir apa segala macam gitu ya. Ya mungkin perang-perang ini menjadi salah satu pertanda bagi kita bahwa hari Tuhan itu sudah dekat gitu ya. Saya memahaminya begitu, karena memang biasanya hari Tuhan itu pertandanya adalah ketika kehidupan di bumi ini sudah hancur. Baik dari segi moral, dari segi attitude kita, perilaku kita, kehidupan kita, maupun juga dari sisi alamnya gitu ya. Kenapa? Karena memang seperti sebuah barang, kalau kita punya barang Ibu-ibu ya, punya barang nih, nggak bisa dibenerin. Yang kita lakukan apa? Nggak bisa dibenerin ya, udah nggak bisa dibawa ke tukang servis nih. Kayak misalkan kemarin TV deh, kan kemarin TV kaitannya rusak ya. Itu kan masih bisa dibenerin, makanya dibawa ke tukang servis. Tetapi kalau ternyata TV-nya udah nggak bisa dibenerin, kira-kira bakal diapain?
buang ya, ganti baru. Ya ganti baru ya. Ya itulah juga kehidupan kita di dunia ini. Bahwa kalau kita sudah rusak dan gak bisa diperbaikin ya, ya mungkin hari Tuhan itu akan segera datang gitu. Hati-hati saja. Dan kita percaya bahwa kehadiran Yesus Kristus gitu ya, sebenarnya membawa kebaikan, perbaikan bagi kita, pemulihan relasi, restorasi ya, diservis nih hubungannya antara manusia sama Tuhan yang tadinya rusak, jadi pulih lagi. Tetapi kalau kitanya tetap bandel, kitanya tetap ngeyel, kitanya tetap batu ya, ya siap-siap saja untuk kalau kata Zefanya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, sebab hari Tuhan sudah dekat. Maka temanya adalah bersiaplah hari Tuhan sudah dekat. Karena kita melihat bahwa kenyataannya dunia kita sekarang gitu ya, memang berada dalam suatu kondisi yang tidak baik-baik saja dan seperti sebuah barang yang rusak. Dan kenapa perumpamaan tentang barang yang rusak? Karena ya sama ya, barang yang rusak kalau udah nggak bisa diganti, diganti sama yang baru. Kalau kita merujuk pada kisah Nuh ya sama aja gitu ya. Manusia-manusia yang rusak dibuang semua ya, diganti sama manusia-manusia yang baru yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu dalam keluarga Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita bicara tentang konsep hari Tuhan. Nah, kalau mau melihat dalam teks kita gitu ya, sebenarnya kita pun dapat melihat konsep yang serupa tentang hari Tuhan, ibu-ibu ya, bahwa memang di dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, teks Yefanya menceritakan sudah terjadi kebobrokan. Kebobrokannya bukan secara moral saja, tetapi secara spiritual. Kenapa? Karena alasan pertama yang paling jelas kita bisa baca di ayat ke-12 yang akhir itu ya. Jadi sebelum ayat 13. Zefanya mengatakan, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Apa artinya dari kalimat ini? Bahwa kalimat ini menunjukkan pada saat itu ada sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa oh Tuhan tuh ada loh. Tetapi dia nggak ngaruh kok di hidup gua. Gua mau ngapain kek, gua mau jungkir balik kek, gua mau hidup baik kek, nggak ada ngaruhnya Tuhan. Jadi pada saat itu ketika orang terlanjur memahami ya Tuhan itu tidak ada impact-nya dalam kehidupan, akhirnya dia jadi lepas kontrol, nggak punya lepas kendali, nggak ada yang mengontrol dirinya, tidak ada menjadi sesuatu yang batasan normal gitu ya. Maka pada saat itu orang Israel ya nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Gitu. Nah ini mungkin sedikit mirip dengan konsep gnostik di zaman sekarang ya. Jadi gnostik itu kalau kita mau lihat mungkin contohnya, mungkin kalau tahu ya artis ya mungkin Coki Pardede gitu ya. Gak ada yang tahu. Oke. Jadi gnostik itu adalah orang-orang yang mengandalkan ilmu pengetahuan untuk menangkap sebuah kebenaran. Nah, biasanya kecenderungan orang-orang gnostik ya Bapak Ibu, itu mereka tahu ada Tuhan. Tetapi merasa bahwa Tuhan itu nggak berpengaruh dalam hidupnya gitu. Makanya norma segala sesuatu yang dilakukan itu bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau, tetapi apa yang mereka mau. Jadi ya semaunya sendiri gitu. Yang mereka anggap benar itu yang mereka lakukan, termasuk ketika mungkin sedikit melukai orang lain gitu ya. Mungkin itu sedikit tidak memahami apa yang kita pahami sebagai sebuah nilai kasih dan seterusnya. Jadi yang mengutamakan tentang ya aku maunya benar sendiri. Yang aku pegang, yang aku percaya itu yang saya pahami sebagai sebuah kebenaran. Itu orang-orang gnostik dan di zaman sekarang masih ada banyak. Jadi menganggap bahwa Tuhan tuh tahu, mereka tuh tahu bahwa Tuhan tuh ada gitu ya, tetapi tidak menganggap bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat esensial, yang sangat penting dan menjadi kontrol dalam kehidupan mereka. Makanya hidupnya semaunya sendiri. Itulah yang ada di zaman Zefanya. Maka kebobrokannya bukan cuma moral, tetapi justru dari spiritual, dari pengalaman religius mereka terhadap pemahaman dan relasi mereka terhadap Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu tidak berpengaruh sama sekali dalam kehidupannya. Makanya kehidupannya jadi semaunya sendiri. Salah satu contoh yang paling nyata yang bisa kita lihat adalah ketika kita membaca di ayat 8-9 gitu ya. Kita melihat Zefanya mengungkapkan pada hari perjamuan korban Tuhan itu aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja dan semua orang yang memakai pakaian asing. Pakaian asing di sini itu berarti adalah mereka yang
menggunakan atribut ataupun menunjukkan perilaku yang sebenarnya tidak dikenali, ya, tidak dikenali karena bukan berasal dari Allah Israel. Pakaian asing, sesuatu yang normanya, kebenarannya, kehidupannya diteladani dari kehidupan bangsa lain. Makanya disebut dengan pakaian asing. Artinya apa? Artinya mendua hati, menduakan Tuhan, dan pada akhirnya ya lebih menyembah, lebih condong hidupnya kepada ilah-ilah yang lain. Kebobrokan moral yang lain itu kita bisa lihat juga di ayat 9 ya. Aku akan hukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Kenapa sampai sekeras ini Zefanya mengkritik? Karena Zefanya ini sebenarnya masih ada hubungannya, masih ada kaitan kekerabatan dengan salah satu keluarga kerajaan. Makanya dia tahu dalam-dalemannya kerajaan Israel saat itu tuh kayak apa gitu ya. Jadi tahu nih, oh ada korupsi gitu ya. Ya kalau kita sekarang mungkin jadi rahasia umum ya, bahwa terkadang jabatan-jabatan pemerintahan itu rawan dengan tindak-tindak KKN ya. Walaupun kita tahu gitu. Ya karena apalagi Zefanya yang memang punya saudara yang ibarat kata kerja nih di kerajaan gitu ya. Yang memang hidupnya dari kerajaan itu. Makanya tahu nih seluk-beluknya, busuk-busuknya semua tahu. Dan yang terjadi adalah saat itu banyak para pegawai yang korup dan seleweng ataupun tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang menjadi porsinya. Ya seperti mungkin gambarannya para pejabat di zaman sekarang. Dan juga yang paling parahnya lagi adalah selain dari perilaku yang tadi ya, karena punya pemahaman bahwa Tuhan itu tidak berpengaruh dalam hidupnya gitu ya, maka hidupnya semaunya sendiri. Dan juga bangsa Israel yang mulai sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit dan mereka menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Artinya apa? Artinya adalah bahwa bangsa Israel tidak lagi setia kepada Tuhan. Dan ketika merasa nyantai gitu ya, nggak apa-apalah, toh juga nanti toh Tuhan nggak berpengaruh kok, mau gue berbuat baik gitu ya, berbuat baik juga nggak dapat berkat, nggak diberkatin sama Tuhan, berbuat buruk juga nggak ada hukumannya gitu. Jadi akhirnya merasa bahwa ya udah gue hidup, saya menjalani hidup dengan apa yang saya anggap benar aja. Gitu. Tidak ada kontrol dan melupakan bahwa sebenarnya kebenaran yang paling absolut, kebenaran yang harus dipegang adalah firman dan kehendak Tuhan. Maka dari itu Zefanya mengingatkan tentang perilaku dan kebobrokan bangsa Israel ini akan berakibat atau memiliki konsekuensi tertentu, yaitu hukuman. Makanya teks kita menjelaskan ya, tadi yang kita baca itu seolah-olah kok Allah jahat banget gitu. Tapi enggak. Bukan Allahnya yang jahat, tapi manusianya yang bandel. Udah dikasih enak ya kadang-kadang, tapi tetap itu perilakunya, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Makanya istilah yang digunakan adalah endapan anggur. Jadi pada zaman dulu Bapak Ibu ya, kalau mau buat anggur minuman ya, itu nggak ada yang namanya mesin saring. Kalau sekarang kan kita ada di saring gitu ya. Kalau zaman dulu itu anggurnya dihancurin, semuanya dihancurin anggurnya. Terus nanti kan keluar airnya ya. Itu nanti dimasukin ke dalam satu wadah, sebiji-bijinya, sekulit-kulitnya, sebuah-buahnya. Jadi semuanya dijadiin satu di dalam satu wadah. Dibiarkan selama beberapa hari. Nanti kalau udah selesai nih di wadah yang pertama, dipindahlah dia ke wadah yang baru. Tapi pelan-pelan pindahnya supaya yang dipindahin itu cuma airnya aja. Nggak sama kulitnya, nggak sama bijinya. Nah, makanya gitu ya, istilah endapan anggur ini ingin mengatakan begini, bahwa bangsa Israel itu sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi mereka lebih nyaman dengan segala perilaku buruk dan segala hal-hal yang menentang kehendak Tuhan. Jadi nyaman dengan keberdosaan mereka. Ini kan sama kayak kita ya. Kita tahu nih, oh kita nih gampang emosi. Oh kita nih gampang nyakitin hati orang lain dengan omongan kita gitu ya. Tetapi ya itu, kita nggak ada niatan untuk berubah, justru malah nyaman gitu ya. Dalam tanda kutip, ya udahlah, orang gua mah begini adanya. Susah. Artinya malah justru kita nyaman dengan segala keberdosaan kita. Ya contohnya, kalau pengakuan dosa saya mau tanya deh. Pengakuan dosa ada nggak ya pengakuan dosanya? Kayaknya tiap minggu sama. Tuhan maafkan saya, ampuni saya karena saya begini. Pengakuan dosa minggu 1. Terus dapat berita anugerah, hidup Senin sampai Sabtu ya. Nanti Minggu datang sama lagi pengakuan dosanya.
Artinya adalah memang manusia ini aneh ya. Udah tahu salah, tapi nyaman gitu. Nyaman dengan segala keberdosaan dan segala kesalahan yang masih diperbuat. Makanya itu gambaran tentang endapan anggur. Karena ia menjadi tidak murni dan kotor. Dan memilih untuk menyimpan itu di dalam dirinya dengan sangat rapi. Bukan dibuang ya, endapan anggurnya bukan dibuang, tetapi justru dipelihara. Maka hati-hatilah jika kita masih menjadi seperti endapan anggur yang disampaikan oleh Zefanya. Satu hal yang kita bisa pahami adalah bahwa sebenarnya hari Tuhan itu dimaksudkan ya, kalau kita baca di ayat 7, sebab hari Tuhan sudah dekat, sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi di dalam hari Tuhan nanti, kalau orang-orang yang ditemukannya itu sudah hidup benar ya, maka ia akan dikuduskan, akan boleh masuk, akan menjadi undangan Tuhan untuk masuk dalam sebuah perjamuan, menikmati sesuatu yang menyenangkan. Tetapi ketika kita terlalu nyaman dan menjadi endapan anggur, ya pada akhirnya kita akan menerima yang di ayat bawahnya tadi ya, 12-18. Disiksa, Ibu ya. Mau bikin rumah gak bisa ditempatin, itu gimana ceritanya coba ya. Bikin rumah sendiri ini dari nol, beli lahan segala macam tapi gak bisa ditempatin. Ya, ataupun punya kebun anggur tapi kebun anggurnya gak bisa dinikmatin hasilnya. Karena selalu dibuat gagal. Itu kan menderita sekali ya, sengsara banget. Maka kalau kita masih menjadi endapan anggur, hati-hati saja. Ya mungkin kita selama ini terlalu terlena dengan pemahaman kita ya, bahwa kita kan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam iman kan kita diselamatkan oleh Yesus. Betul Bapak Ibu, bahwa menurut Luther ya, kita diselamatkan oleh iman kita. Atau istilah teologisnya itu sola fide. Sola fide, kita diselamatkan oleh iman kita, bukan karena perbuatan kita. Betul kita diselamatkan oleh iman kita. Tetapi bukan hanya iman kita, tapi kita diselamatkan juga oleh kebenaran firman Tuhan, sola scriptura, dan juga diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Kalau kita cuma ngandelin iman, ya yang dua ini gak akan terpenuhi. Karena apa? Karena pada akhirnya ya kita terlalu terlena. Udahlah, kan jadi ngerasa santai gitu ya. Ya udahlah, kan kita udah diampuni nama Tuhan, dosa dikit gak ngaruh gitu ya. Berbuat dosa dikit kayaknya gak apa-apa deh. Nanti kan juga diampunin sama Tuhan. Nggak gitu konsepnya. Bukan begitu, bukan kalau kita diampuni Tuhan, kita bisa seenaknya gitu ya berbuat dosa. Justru kita perlu ingat, kata Paulus apa? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman pada keselamatan Kristus, tetapi perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang memahami bahwa kita telah diselamatkan, ya iman itu akan mati. Sehingga kita tidak lagi diselamatkan oleh iman kita. Maka satu hal yang mau kita pelajarin hari ini, Bapak Ibu ya, Ibu-Ibu dan Saudara Diki, bahwa demikian juga kita tuh gak boleh terlena dan terbuai dalam karya keselamatan Kristus tanpa melakukan apa yang telah diteladankan dan difirmankannya kepada kita. Sama kayak khotbah minggu lalu ya, hari Minggu kemarin, bahwa jangan karena mungkin kita merasa, oh ini udah mau hari Tuhan baru kita memperbaiki diri. Ya kalau buat saya gak apa-apa, yang penting lebih baik terlambat daripada enggak sama sekali. Walaupun harusnya dari dulu ya memahami bahwa kita harus berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalaupun kita baru memulainya sekarang, maka tetap teguhlah di dalam pilihan kita itu. Jangan cuma ingatnya sekarang, besok udah lupa gitu ya. Atau menjadi orang-orang yang menunda untuk menjadi bertobat. Jangan suka jadi Tarso ya. Ada yang tahu Tarso nggak? Nah, entar besok. Jangan suka Tarso deh ya. Kalau urusannya sama Tuhan tuh jangan suka Tarso. Takutnya sebelum kita bisa melakukan, sebelum kita bisa menjalani apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, kitanya udah gak punya waktu. Keburu Tuhan datang atau keburu kita diambil nyawanya sama Tuhan. Kita gak ada yang tahu sampai kapan kita hidup, kita gak ada yang tahu sampai kapan Tuhan itu